Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Joglo Kauro. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara tim kami mengevaluasi dan menganalisa hasil iklan. Kalau sebelumnya kita sudah melakukan setting iklan untuk remarketing selling, sekarang kita akan melakukan evaluasi hasil iklan remarketing selling. Nah, perlu diketahui untuk contoh yang kita gunakan ada dua jenis iklan. Yang satu kita berjalan selama 3 hari saja, yang satu kita berjalan selama 2 hari. Dengan budget yang berbeda, yang satunya 20.000, yang satunya 50.000. Tapi ini sama-sama bisa dijadikan analisa contohnya untuk teman-teman semuanya. Oke, gimana caranya? Kita langsung ke laptopnya. Nah, di sini udah ada contohnya ya. Di sini aku menggunakan iklan dengan konten video. Konten video yang langsung kuarahkan ke WA begitu. Nah, di sini aku yang satu, yang A ini cuma berjalan sekitar 2 hari, yang ini 3 hari. Nah, awalnya budgetnya sama-sama 20.000, tetapi karena ada beberapa pertimbangan, jadinya budgetnya aku naikkan di campaign yang B. Terus, hasil analisanya, metrik yang aku gunakan ada beberapa. Ini bisa di screenshot. Nah, ini bisa di screenshot ya teman-teman. Aku ada pakai nama set iklan, strategi penawaran, anggaran, jangkauan, impresi, frekuensi, CTR semua, CTR unik, interaksi postingan, biaya per hasil, percakapan dimulai, CPC, CPM, dan jumlah yang dibelanjakan. Ini bisa di screenshot. Nah, kemudian karena kontennya ini dua-duanya sama, dengan jumlah hari yang berbeda, nah, di sini ada dua study case yang berbeda juga akhirnya. Dari mulai jangkauan, impresi, frekuensi, ini kan beda. Nah, terus nih, contohnya jangkauan yang aku dapetin di konten A 900 orang dengan impresinya 1,1535 orang. Kemudian yang kuperhatikan adalah bagian CTR semua dan CTR unik. Nah, di CTR semua itu menunjukkan hasil 2,61%. Sedangkan di CTR uniknya hanya 1,61%. Nah, di kategori CTR ini, aku mengkategorikan iklan ini kontennya kurang menarik. Karena CTR-nya rendah nih. CTR uniknya hanya 1,61. Namun, di sini interaksinya, interaksi postingan yang A maupun yang B itu berbanding balik, padahal kontennya sama. Interaksi postingan di sini di B sampai 1000 interaksi, sedangkan di sini hanya 46 interaksi. Nah, kemudian aku lihat kembali nih, kalau misalkan dia CTR-nya rendah, terus interaksinya rendah, aku matikan dan aku ganti kontennya. Nah, kasus yang ini aku matikan memang karena interaksinya kecil di sini. Interaksinya kecil, makanya aku matikan dan aku coba duplikat dulu. Begitu. Terus di percakapan pesan dengan durasi yang 2 hari dan 3 hari, di yang jangkauannya lebih besar, ternyata percakapan pesan dimulai atau chat yang masuk cuma 13 orang. Lebih banyak yang iklan A, lebih banyak yang iklan pertama. Nah, karena yang lebih banyak iklan pertama, dengan perbandingan interaksi dan interaksi di sini 1000, di sini 46, kemudian jangkauannya juga berbanding jauh gitu ya. Aku bisa mengkategorikan iklan B ini tidak bisa aku scale up. Kenapa? Karena jangkauan dia besar, tapi
percakapannya cuma kecil, 13. Tetapi aku juga harus meng-cross check ke CS, apakah yang masuk ini beneran 13 atau 14, dan ternyata yang masuk ke WA CS total dari keduanya ini adalah 17 orang. Jauh banget hasilnya dari data ini. Di sini datanya 27, sedangkan yang masuk ke WA 17 orang. Berarti 10 orangnya kemana, gitu kan? Nah, terus jumlah belanja yang dibelanjakan ini total budget ads yang digunakan ya, selama iklan ini berjalan. Nah, yang perlu aku evaluasi adalah kenapa jangkauannya tinggi, tapi yang masuk chat ini sekian, 27, real chat yang masuk ke WA beneran itu cuma 17, 10 orangnya kemana. Nah, setelah aku cross check bersama dengan tim, ternyata sebagian besar iklan ini rata-rata orang melakukan pembelian atau chat atau interaksi itu langsung ke link ID atau ke profil Instagram. Berarti mereka tidak memiliki keinginan untuk ke WA, tapi mereka lebih nyaman untuk ke klik profil Instagram dan klik link di bio kita dengan langsung membeli sekian produk gitu. Kasus yang aku alamin di sini itu seperti itu. Nah, di video sebelumnya aku juga sudah menjelaskan bahwa setiap iklan yang kita setting itu sebenarnya teknisnya sama aja. Yang membedakan adalah bagaimana cara evaluasi dan menganalisa hasil iklannya. Karena kembali lagi, setiap produk dan setiap bisnis kasusnya akan berbeda. Tidak semuanya akan sama 100% plek ketiplek, plepek atau enggak ada. Gitu. Pasti akan berbeda. Dan dari hasil evaluasi yang kita lakukan di sini nih, ternyata memang market itu belum percaya atau belum berani kalau langsung chat ke WA. Karena target market kita ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu ini setelah kita cari tahu bersama customer service nih, memang ibu-ibu kalau WA itu merasa langsung punya ikatan. Jadinya benar kenapa klik ke WA-nya kecil tapi interaksi postingannya tinggi, karena customer behavior-nya yang seperti itu. Dan setiap produk, setiap bisnis, customer behavior-nya pasti berbeda-beda. Dan yang aku ceritakan di video ini adalah kasus yang aku alami sendiri. Gitu. Itu contohnya teman-teman untuk evaluasi dan hasil analisa iklan remarketing. Nah, bagi teman-teman yang misalkan nih punya kesulitan dalam menganalisa atau mengevaluasi hasil iklannya, Jogol Kauru punya yang namanya ebook panduan baca data iklan Meta Ads gitu. Dimana di situ di ebook itu juga sudah menjelaskan KPI dalam beriklan, misalkan kayak CTR yang minimal berapa, terus pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang sebelum iklan running itu harus dijawab bersama tim dan pemilik produk, kemudian dan ada juga screenshotan bagaimana hasil analisa itu dilakukan dari kasus yang pernah aku tanganin gitu, atau aku dan tim tanganin. Untuk video kali ini sampai di sini, semoga bermanfaat dan semoga berdampak pada bisnisnya teman-teman. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.